saat ini lokasi kita tuh ada di Suara Suku Studio, dimana kalau lu pengen bikin event-event sejenis juga nih, kayak bikin webinar, mau rekaman voice over, mau bikin podcast, bisa banget di Suara Suku Studio. Jadi Mas Farid, ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bisnis tentunya, karena kita juga UMKMologi kan. Oke. Nah, tapi sebelumnya gue sebenarnya pengen nyapa-nyapa juga nih untuk yang udah bergabung bersama kita. Coba teman-teman boleh dinyalain dulu mic-nya barangkali. Untuk tadi ada Mas Anca dan juga ada Pak Nugget. Mas Anca boleh nih videonya dinyalain juga nih biar kita bisa kayak ngobrol-ngobrol langsung gitu Mas Farid ya. Oh nih Om Nugget nih mentor gue nih Far. Oh iya? Iya. Oke. Halo Om. Kelihatan dari sana. Om boleh Om kalau mic-nya mau dinyalain Om, nanti kita kasih permission dari sini juga biar bisa ngobrol langsung nih Om ya. Sambil nunggu mic nyala juga, mungkin Mas Farid dulu deh sambil cerita-cerita kan, lu di sini akan menjadi praktisi yang diundang UMKMologi nih. Boleh cerita dikit soal background dan juga kesibukan sekarang-sekarang ini? Ya, jadi perkenalkan gue Farid Rasidi. Gue dulu kuliah di akuntansi, kuliah di ISTAN, terus lanjut ke UGM, dan sempat kerja kantoran 2008 sampai 2009, ya, terus kayak ngerasa wah nih kayaknya gue kurang bisa kalau kerja kantoran. Oke. Itu perasaan muncul ini kapan? Ketika kerja kantoran? Oh, saat kerja kantoran. Jadi gue ngerasa kok kayak gini-gini aja gitu ya, aktivitasnya gini-gini aja, dan mungkin income-nya juga gitu aja. Gitu. Jadi ngerasa kayak pengen berbuat, melakukan yang lebih lah. Khususnya ngelihatnya impact, gue pengen ngelakuin sesuatu yang mungkin punya impact lebih besar dibanding ketika saat itu gue ngelakuin profesi itu ya. Oke. Triggernya berarti bukan hanya sekedar karena gini-gini doang nih kerjaan, tapi memang kalau lu melakukan yang lu anggap lebih, yaitu berwirausaha, kayaknya bakal lebih berasa menjalani kehidupan tuh lebih ada artinya. Iya, menurut gue iya ya. Menurut gue ya, gue nggak tahu kalau menurut orang kebanyakan ya. Nah jadi gue lanjutin, 2009 gue mutusin resign. Terus gue luntang-lantung tuh, gue mencoba banyak hal. Bisnis pertama gue tuh gue jualan pulsa, Far. Oke, kirain udah ada plan pada saat resign. Kirain udah ada plan, mengapa kenapa jadi langsung kejual pulsa tuh kayak last resort gitu loh Mas. Nggak, makanya Far, gue juga kurang setuju dengan ada mungkin yang bilang lu kalau mau switching gitu dari profesional ke ngalahin ke bisnis tuh semua harus lu plan banget dengan baik gitu, lu bikin safety netnya gitu. Gue ngalamin enggak, dan dari success story kisah-kisah orang besar yang gue baca ketika itu ya, juga kayaknya enggak sepersiapan itu deh ketika mereka switching ya untuk memulai membangun perusahaan sendiri gitu. Jadi gue bisnis pertama gue jualan pulsa, Far. Jualan pulsa itu kalau tahu zaman dulu ada pulsa elektrik tuh. Iya, tahu. Deposit segala macam. Lu bayangin ya, misalnya harga pulsa 5.000 tuh harga mulai 4.700 atau 4.800. Oh, segitu ya perbedaannya ya. Itu cuma 200 perak. Iya. Per ini. Itu makanya ya kalau orang beli pulsa kecil masih mendingan deh. Tapi kalau gue beli deposit 100.000, orang beli pulsa 100.000, ya keuntungan gue kecil, deposit gue udah habis. Oke. Terus jalan 2009 gue bikin bisnis cuci helm dulu bisnis cuci helm tuh terobosan lah, karena ketika itu orang kalau mau cuci helm tuh masih cuci manual, terus dia butuh 3-4 hari untuk dipanasin dengan matahari. Tapi waktu 2009 itu ada inovasi, ada mesin lah. Mesinnya tuh kayak ada wastafelnya di atasnya, terus ada 4 helm lah. Oke, itu kayak yang ada di sinar UV gitu. Iya. Oke. Iya, betul. Nah, waktu itu harga mesinnya 13 juta kalau nggak salah 2009. Gue jalan bertiga sama partner gue. Nah, ini pelajaran penting juga nih. Mungkin yang bisa gue share ya. Kalau secara matematis tuh bisnis harusnya nggak mungkin mati. Oke. Apalagi ketika itu 2009 pemerintah tuh baru mewajibkan penggunaan helm SNI. Sehingga orang nggak bisa tuh beli helm-helm asal gitu yang cuma 10.000, 15.000. Dulu gue ngecas tuh harga cuci satu helm tuh 15.000. Pikiran gue ya kalau helm harganya minimal 100.000 pasti mereka mau lah ngerawatnya. Iya. Ternyata enggak loh, Far. Pun yang 40.000 juga dicuci kali. Emang nggak segitunya orang-orang. Gue di Pasar Santa, di depan Pasar Santa. Ada tempat bisnis keluarga di sana kan. Gue ngitung gitu di perempatan Mabes Polri itu, misalnya lampu merah gitu, itu di depan tuh misalnya ada 10 motor gitu berjejer, satu motor paling nggak 2 helm.
Oke. Ini kalau gue bicara bahasa bisnisnya, sok-sokannya gitu ya. Misalnya gue bilang, wah ini market share-nya gede banget nih. Iya dong, karena masing-masing demand-nya pasti gede banget cuci helm gitu. Ternyata gue paling banyak nyuci itu sehari tuh 15 helm, 20 helm. 15 helm dari berapa orang yang lalu lalang? Ada puluhan? Oh, banyak. Banyak ya? Banyak banget. Pengguna motor yang pakai helm banyak sekali. Berat gitu. Kali 15 hitungannya, karena mereka bayar parkir juga nggak segitu kali. Mungkin ya. Dan kebetulan waktu itu juga gue udah mulai bikin bisnis konsultan nih si Rasi di C Financial Consultant. Itu saat ngejalanin si bisnis cuci helm ya juga? Sambil kebetulan tempatnya si cuci helmnya di parkiran kantor gue lah. Oh oke. Gue punya karyawan kan yang bawa motor juga. Iya. Dia aja nggak nyuci helm di tempat tuh. Gue tanya, lu kenapa nggak nyuci helm? Ngapain Pak? Sayang 15.000. Iya, lumayan dapat satu porsi makan itu mie ayam mah dapat lah. Udah lengkap lah gitu mie ayam 15.000. Akhirnya bisnis cuci helm tuh gue suntik mati 4 tahun kemudian. Nah, abis itu gue bikin si Rasidi C Financial Consultant ini yang sampai sekarang sih alhamdulillah sudah jalan 11 tahun. Sudah jalan 11 tahun. Terus kita di Rasidi Group juga berkembang lah. Ada perusahaan retailnya, ada perusahaan marketingnya, ada investment company-nya juga buat UMKM gitu. Tapi kalau kita di Rasidi Consultant ini sebetulnya ini dulu gue diriin 2011 itu murni karena gue melihat UMKM itu layak dibantu. Karena gue sendiri dari 2006 tuh udah sempat KKN di salah satu pengrajin tenun di Cipadu, daerah Cipadu, Tangerang. Terus gue ngelihat banyak banget permasalahan yang dihadapi mereka. Nah di tahun itu nama konsultan gitu, kalau si pelaku UKM nggak dengar kata-kata konsultan tuh sudah mengerikan buat mereka. Agak alergi ya. Betul, karena waduh saya mesti bayar berapa, ntar gimana segala macem gitu. Sehingga akhirnya gue ngelihat kalau kayak gini terus gue nggak ngisi gapnya, maka si pelaku UMKM itu akan stay pada kondisinya itu nggak terjamah juga gitu. Tapi akhirnya setelah 11 tahun gue jalan, gue menyadari juga kenapa banyak konsultan itu tidak memilih masuk ke area UMKM, ya karena tantangannya banyak. Dari sisi knowledge-nya mereka mungkin, dari sisi daya bayarnya mereka mungkin. Mungkin bagi konsultan-konsultan lain yang mendingan dia nanganin langsung perusahaan besar. Iya. Cuma emang itu kan kendalanya, bahwa UMKM ini sebenarnya salah satu gigi-gigi kecil gitu yang bisa membantu perputaran roda perekonomiannya juga secara merata gitu, secara menyeluruh. Karena kan banyak juga yang lokasinya itu justru malah nggak terpusat gitu, tersebar. Kalau merekanya berhasil di areanya masing-masing, seharusnya kan nular ke samping-sampingnya kan. Benar. Makanya akhirnya pas gue juga waktu itu diundang sama Sudin Kop Bogor kalau nggak salah, bicara di depan penerima dana hibah Kemenkop ya, di hotel apa gitu di Bogor lupa. Nah akhirnya kita ngelihat betapa Indonesia itu harus berbangga lah dengan UMKM-nya. Ya. Ini kalau datanya belum berubah ya. Ini data yang gue tahu itu jumlah UMKM itu ada 62 juta unit usaha. Ya. Mempekerjakan 92 juta tenaga kerja. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu jumlahnya cuma 2.000 kalau nggak salah, berapa ribu gitu, dan hanya mempekerjakan 2 juta tenaga kerja. Gitu. Makanya akhirnya pas kemarin gue ngobrol-ngobrol juga sama praktisi, sama ekonom, mungkin inilah yang cukup menyelamatkan Indonesia ketika krisis di 98 dan 2008. Mungkin gue jelasin kenapa bisa nyelamatinnya. Kalau perusahaan besar itu mungkin dia lazim melakukan pinjaman ke bank. Di tahun 98 tuh ada yang minjem uang ke bank perusahaan itu ya, dengan kurs 2.500 dolar ke rupiah. Krisis kan? Dia ngembaliinnya itu harus dengan kurs 15.000 atau 18.000. Iya, karena ya waktu itu kan memang kejadian besar banget. Betul. Itu kan. Nah, sedangkan UMKM ini itu kita yang bikin, kita yang distribusiin, kita yang makan. Gitu. Kalaupun dia butuh permodalan tuh karena mungkin ada blessing in disguise juga ya. Dia nggak bankable. Kebanyakan UMKM tuh nggak bankable. Akhirnya dia meminjam tuh dari kerabat, dari teman, dari keluarga. Ya, yang mungkin bentuknya mungkin soft loan lah. Dan kalau ke orang tua tuh ya bantuan ke anak gitu ya. Iya, biasa gitu. Sehingga mereka tidak terdampak sama kondisi kayak begitu. Kita ambil contoh kayak Yunani kalau nggak salah yang dinyatakan default ya. Karena konsumsi dalam negeri mereka sedikit. Mereka harus mengekspor barang-barang yang mereka produksi. Nah, ketika global itu ekonominya juga nggak bagus, mereka nggak bisa menyerap hasil produksi negara itu, maka dia kesulitan.
Gitu. Makanya yang gue bilang ini, kita sampai saat ini si UMKM ini itu masih memproduksi, masih mendistribusikan sendiri dan memakan sendiri. Bahkan itu mungkin itu yang ngebuat kita bisa bertahan ketika ada krisis global.